Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 256-260. Ibu, rumah peninggalan leluhur itu akan segera dikembangkan, akan bisa menghasilkan banyak uang. Sebenarnya Dev tidak menginginkan uang itu, hanya saja dia tidak mau memanfaatkan Erwin sekeluarga. Apa, akan dikembangkan? Benarkah? Celine yang mendengarnya seketika bersemangat, kalau yang dikatakan Dev benar maka mereka bisa mendapatkan banyak uang saat menjual rumah peninggalan itu. Benar. Semuanya sedang direncanakan, saya sudah melihat laporannya wali kota Willy. Dev berkata jujur. Dev, apa maksudmu? Jadi maksudmu saya ini sedang membohongi kalian untuk meraup keuntungan? Kamu melihatnya dalam laporan wali kota Willy? Kamu sedang membual ya? Kenapa tidak sekalian kamu katakan kamu pernah makan di rumah wali kota Willy? Erwin menatap Dev dengan marah dan berteriak padanya. Saya memang pernah makan di rumah wali kota Willy. Dev menganggukkan kepalanya. Hahaha, perkataan Dev mengundang gelak tawa dari semua orang. Bahkan Charles yang tidak berkata apapun dari tadi juga mencibir. Saya pernah bertemu dengan banyak pembual tapi yang seperti kamu ini baru pertama kali saya temui. Apa kamu tahu siapa saya? Berani mengatakan hal seperti ini di depan saya? Saya akan memberitahumu dengan jujur. Sebentar lagi wali kota Willy akan datang kemari untuk makan. Ayahku juga akan menemaninya. Bukankah tadi kamu bilang kalau kamu pernah makan di rumah wali kota Willy? Kalau begitu saya akan mengajakmu menemuinya dan bersulang dengannya, dan lihat apakah dia mengenali siapa kamu. Baik, Dev mengangguk tanpa ragu. Dev, Celine segera menarik lengan baju Dev, bercanda dalam hal lain tidak masalah, tapi kalau candaannya menyangkut pemimpin kota, itu namanya cari mati. Edward juga berkata dengan dingin, Dev, duduk kamu. Edward juga tidak percaya Dev pernah makan di rumah Willy, karena Dev hanyalah rakyat biasa, bisa makan di rumah wali kota adalah hal yang tidak mungkin. Mendengar perkataan Edward, Dev hanya bisa duduk. Seketika, semua orang memandang Dev sambil meremehkannya. Kakak ipar, Dev hanya sedang beromong kosong. Kalau di sana akan dikembangkan saya mana mungkin tidak tahu. Kalau menurutku dia tidak ingin mencari pekerjaan dan tidak ingin melewati kehidupan yang baik, makanya dia berkata seperti itu. Dengan statusnya sebagai seorang mantan narapidana, apa dia bisa makan bersama di rumah wali kota? Erwin menatap Dev dengan sinis lalu melanjutkan perkataannya, kakak ipar, dengan status Dev, apa kamu tahu membantunya mencari pekerjaan sangat beresiko untukku? Hanya saja tidak masalah. Saya akan mencarikannya pekerjaan. Saya tidak akan mengambil rumah peninggalan leluhur dari kalian begitu saja. Saat itu saya akan memberikan kalian 100 juta itu sudah cukup untuk biaya hidup kalian selama beberapa tahun. Sewalah rumah sendiri, tidak perlu tinggal di rumah orang lagi. Celine yang mendengar Erwin akan memberikan 100 juta kepada mereka seketika matanya bersinar. Perlu diketahui bahwa rumah peninggalan leluhur itu sama sekali tidak berguna. Dan bisa mendapatkan 100 juta dari rumah itu juga sudah bagus. Erwin, mendengar perkataanmu ini saya sebagai kakak iparmu juga tidak akan mengatakan apapun lagi. Lagi pula rumah peninggalan itu sudah sangat bobrok, kamu ambil saja. Celine berkata dengan wajah gembira. Melihat Celine menyetujuinya, secercah kegembiraan juga terlihat di mata Erwin. Alasan kenapa dia setuju untuk datang makan siang kali ini adalah karena masalah rumah peninggalan leluhur. Lokasi itu akan segera dikembangkan dan dia sudah mendapatkan informasi dari orang dalam. Asalkan bisa mendapatkan rumah peninggalan leluhur, sampai waktunya itu akan menghasilkan keuntungan baginya. Ibu, kening Dev mengernyit, dan dia berteriak pada Celine. Sudahlah, kamu tidak perlu ikut campur, saya sudah memutuskan untuk memberikan rumah peninggalan leluhur itu kepada paman keduamu. Celine mengibaskan tangannya pada Dev dan menyuruhnya untuk tidak berbicara lagi. Edward yang sedang merokok di samping juga tidak mengatakan apapun, sepertinya dia juga setuju saja. Saya tidak setuju kalau rumah peninggalan leluhur itu diberikan kepada mereka. Dev tiba-tiba berteriak marah. Dia tidak pernah meneriaki ibunya sebelumnya, tapi kali ini dia tidak boleh membiarkan Erwin mencapai tujuannya. Dev, kamu kira kamu siapa? Kamu tidak setuju lalu bisa apa? Ini adalah peninggalan keluarga Chen, apa hubungannya denganmu? Kamu hanyalah anak haram yang dipungut. Erwin berteriak marah dan memaki Dev. Dev seketika termenung, raut wajahnya berubah menjadi dingin dan sikapnya mulai berubah. Seperti hantu, dia melekatkan tatapannya pada Erwin dan bertanya, apa katamna? Kalau bernyali coba katakan sekali lagi. Erwin yang melihat tatapan mata Dev seketika terkejut,
Namun dia segera tersadar lalu berteriak dengan marah dan malu, anak haram sialan, kalau bukan karena keluarga Chen. Plak, Erwin, tutup mulutmu. Edward tiba-tiba melemparkan gelas, wajahnya memerah dan dia menatap Erwin dengan marah. Sekujur tubuhnya gemetar dan berkata, kalau kamu berani mengatakan satu patah kata lagi, melihat Edward yang marah, Erwin terkejut dan segera duduk kembali dan menutup mulutnya rapat-rapat. Meskipun dia memandang remeh Edward sekeluarga, tapi kemarahan Edward masih memiliki aura seorang kakak sulung yang hebat. Seketika, tidak ada seorang pun yang berani membuka mulut di dalam ruangan itu. Sekujur tubuh Dev memancarkan aura pembunuh yang memenuhi seisi ruangan. Kalau lawannya bukanlah paman keduanya, dia pasti sudah menjadi mayat. Dev, paman keduamu sudah tua dan berbicara ngelantur, cepat duduk. Selin segera menarik Dev agar dia duduk kembali di kursinya. Edward menarik nafas dalam, dan kembali menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri, sebatang demi sebatang. Tidak lama setelah itu, hidangan yang mereka pesan memenuhi satu meja penuh, lalu 2 botol Moutai edisi terbatas juga diantarkan. Seketika, semua orang tercengang dan wajah mereka terlihat bingung, karena mereka tidak memesan arak. Kenapa ada arak yang dihidangkan? Pelayan, sepertinya kami tidak memesan arak ini. Darrell memanggil pelayan dan bertanya. Benar, tapi ini adalah pesan dari Tuan Jansen, agar 2 botol arak ini diantarkan ke ruangan ini. Jawab pelayan tersebut. Mendengar itu adalah pemberian dari Jansen, mereka semakin bingung lagi. Meskipun Erwin merupakan seorang kepala bidang, tapi posisi itu bahkan tidak akan dipandang oleh Jansen. Kenapa tiba-tiba memberikan 2 botol arak semahal ini? Ini pasti karena tuan mudaku, bahkan Tuan Jansen sampai berpesan sendiri untuk mengantarkan 2 botol arak sebagus ini. Dora tiba-tiba berkata. Perkataan Dora membuat semua orang menatap Charles, karena di antara mereka semua hanya Charles lah yang paling mungkin memiliki hubungan dengan Jansen. Karena bagaimanapun ayah Charles adalah seorang kepala dewan, dan kalau dia kenal dengan Jansen juga sangat normal. Charles, tidak disangka kamu kenal dengan Jansen. 2 botol arak ini tidak murah. Sepertinya Tuan Jansen sangat memberi muka padamu ya. Erwin berkata dengan kaget. Hehe. Charles tertawa pahit. Ayah, ibu, saya dan Jansen hanya pernah makan bersama beberapa kali. Tidak disangka dia tahu saya datang kemari dan mengantarkan 2 botol arak ini untuk memberi muka padaku. Kakak ipar, kamu sangat hebat. Kamu bisa kenal dengan orang seperti Jansen. Kalau begitu di kota surau ini nantinya tidak ada orang yang berani bersikap tidak hormat kepadaku. Darrell terlihat sangat bersemangat dan senang. Kalau kakak iparnya kenal dengan Jansen, maka di kota surau ini tidak ada lagi yang berani mengganggu dirinya. Edward dan Selin yang melihat mereka juga hanya tersenyum, namun di dalam tatapan mereka terlihat cemburu. Hanya Dev yang tetap duduk dan tidak menunjukkan ekspresi apapun, karena dia tahu arak itu bukan diberikan Jansen untuk Charles, hanya saja dia tidak ingin membeberkan rahasianya. Dia masih sedang memikirkan perkataan Erwin tadi. Dev tidak mempercayai kalau dirinya benar-benar dipungut. Pada saat itu dirinya segera memikirkan kembali saat dia di penjara, dan suatu kali saat Ryu meraih tangannya dan mendengarkan denyut nadinya. Saat itu Ryu mengatakan kalau dirinya memiliki darah naga di dalam tubuhnya, dan bukan anak dari orang biasa. Namun Dev tahu kalau orang tuanya adalah orang yang sangat biasa, dan tidak memperdulikan perkataan Ryu. Namun saat ini, Dev mulai mencurigai statusnya karena Erwin tidak mungkin beromong kosong tanpa alasan, dan hati Dev mulai kacau. Ayah, ibu, saya akan menuangkannya untuk kalian. Arak ini tidak murah. Kalau bukan karena Charles, kita tidak akan mempunyai kesempatan untuk minum Moutai edisi terbatas seperti ini. Gemma berkata sambil membuka botol arak dan menuangkan untuk Dora dan Erwin. Kak, saya juga mau mencoba segelas, saya belum pernah minum. Darrell segera mengangkat gelasnya, dan berkata pada Gemma sambil tersenyum. Minggir, anak kecil, untuk apa minum arak? Gemma memelototi Darrell lalu menuangkan segelas untuk Charles dan dirinya sendiri. Kakak ipar, coba lihat kakakku ini. Darrell menatap Charles dengan tatapan memelas. Hahaha. Charles tertawa, tuangkan juga segelas untuk Darrell. Arak seperti ini sudah diminum juga sudah tidak ada, kedepannya juga tidak diproduksi lagi. Terima kasih kakak ipar. Darrell yang mendengarnya langsung bahagia dan mengangkat botol itu untuk menuangkan pada gelasnya sendiri. Erwin sekeluarga sudah memenuhi gelas mereka dengan arak Moutai, hanya keluarga Dev yang tidak dituangkan. Selin tidak masalah karena dia memang tidak minum alkohol, dan Dev juga sedang melamun saat ini. Hanya Edward yang menjilat bibirnya, hatinya sudah merasa sangat menginginkannya, tapi arak ini dihadiahkan kepada Charles, tidak peduli seberapa dia menginginkannya. Kalau mereka tidak menuangkannya, dia juga tidak boleh langsung mengambilnya. Melihat sikap Edward, Erwin dan sekeluarga menunjukkan senyuman menghina. Darrell, cepat tuangkan arak untuk pamanmu. Meskipun arak ini dihadiahkan oleh Jansen kepada kakak iparmu, tapi makan siang kali ini ditraktir oleh pamanmu,
dia juga harus mencicipinya. Dora berkata pada Darrell sambil mengangkat-angkat alisnya. Baik, Darrell mengangkat botol arak dan berkata pada Edward, Paman, saya akan menuangkan sedikit arak untukmu. Kalau kamu tidak minum sekarang, mungkin seumur hidup tidak akan pernah punya kesempatan untuk minum arak seperti ini lagi. Edward awalnya tidak ingin memakan hidangan pemberian sedekah, namun karena aroma arak ini terlalu kuat, Edward tidak bisa menahan diri dan segera mengulurkan gelasnya. Darrell yang melihat itu menyeringai dan menuangkan beberapa tetes arak ke dalam gelas Edward. Arak ini sangat mahal, harganya mungkin mencapai jutaan, Paman kamu coba sedikit saja ya. Darrell berkata sambil meletakkan botol arak itu. Melihat beberapa tetes arak sedekah yang ada di dalam gelasnya, Edward pada akhirnya tetap membuka mulut dan meminum arak itu. Seperti yang diharapkan dari Moutai edisi terbatas, arak itu sangat wangi. Hahaha, melihat sikap Edward semua orang mulai tertawa. Duduk, lihat sikapmu yang memalukan itu. Celine menarik Edward untuk duduk dengan kesal. Edward baik dari sisi manapun, hanya ada satu kekurangan yaitu kecanduannya terhadap alkohol dan harus minum setiap harinya. Ayo, kita juga minum. Charles mengangkat gelasnya dan mulai minum. Segera, 2 botol arak itu habis dan Erwin sekeluarga berbincang-bincang dengan seru, sedangkan keluarga Dave hanya diabaikan. Tiba-tiba terdengar suara telepon berdering, Charles mengeluarkan ponselnya dan melihat pesan singkat yang dikirimkan ayahnya untuknya. Charles, apakah itu pesan dari ayahmu? Wali kota Willy sudah sampai? Erwin bergegas bertanya. Iya, sudah sampai, sedang di dalam ruangan VIP King, ayahku memanggil kita ke sana. Charles mengangguk. Erwin yang mendengarnya seketika gemetar, bisa minum bersama dengan wali kota merupakan keberuntungannya. Kalau begitu jangan ditunda lagi, ayo kita segera ke sana. Erwin mengangkat gelasnya dan berkata dengan panik, Ayah, saya juga mau ke sana, saya belum pernah minum bersama dengan pejabat penting. Darrell mengangkat gelasnya dan bangkit berdiri. Untuk apa anak kecil sepertimu ikut, duduk dan tunggu di sini? Erwin memelototi Darrell. Dia takut Darrell tidak bisa menjaga ucapannya dan menyinggung Willy. Kalau sampai itu terjadi, akan merepotkan, karena orang-orang yang bisa minum bersama dengan wali kota pasti bukan orang biasa. Ayah, biarkan Darrell ikut ya, bisa melihat cara kerja dunia juga merupakan hal baik untuknya. Charles membujuk Erwin. Baiklah, ingat, sampai di sana jangan mengatakan apapun. Erwin berpesan pada Darrell. Saya juga ikut, saya juga, saya ingin bertemu dengan wali kota Willy yang tidak mementingkan diri sendiri itu. Dora dan Gemma juga serempak berkata mereka ingin ikut. Baik, kita pergi bersama. Charles melambaikan tangannya. Dan saat Erwin sekeluarga bersiap pergi untuk bersulang, Charles tiba-tiba berhenti dan berkata pada Dave, bukankah kamu bilang pernah makan bersama wali kota di rumahnya? Sekarang kami mau pergi bersulang dengan wali kota, kamu tidak mau ikut? Ucapan Charles membuat Erwin sekeluarga menatap Dave. Mereka tahu kalau Dave pasti tidak berani dan kalau dia pergi itu akan segera mengungkap kebohongannya. Dave menggelengkan kepala, kalau mau bersulang, juga dia yang harus datang untuk bersulang denganku. Mendengar ucapan Dave membuat mereka semua termenung lalu tertawa terbahak-bahak. Bajingan ini sedang bermimpi ya? Kamu menyuruh wali kota untuk datang kemari dan bersulang denganmu? Kamu juga tidak melihat-lihat dulu siapa dirimu? Kamu tidak takut kalau saya memberitahu ucapan ini kepada wali kota? Dan lihat bagaimana dia akan membereskanmu. Setelah berkata, Charles membawa Erwin dan yang lainnya keluar. Baru sampai di depan pintu, Dora berhenti dan berbalik, kita mau pergi bersulang, bisa saja kita juga diminta tinggal untuk makan bersama, sampai waktu itu kalian langsung bayar saja tidak perlu menunggu lagi, 2 botol arak kosong itu juga akan berharga beberapa ratus ribu, jangan lupa dibawa pulang, itu akan cukup untuk biaya makan kalian selama beberapa hari. Dora berkata lalu tertawa terbahak-bahak. Dave, apa kamu melantur? Kenapa kamu berani berkata sembarangan? Bukankah itu namanya cari masalah? Setelah Erwin sekeluarga pergi, Celine berkata pada Dave dengan cemas. Ibu, tidak apa-apa, Dave berkata sambil tersenyum. Aduh, Edward menarik nafasnya, satu meja hidangan ini akan menghabiskan berapa banyak uang? Bagaimana ini, ayah? Jangan khawatir, saya punya cara. Begini saja, kamu dan ibu kembali dulu ke rumah, masalah pembayaran saya yang akan mengurusnya. Dave tahu kalau kedua orang tuanya hanya akan merasa khawatir bila berada di sini, jadi dia meminta mereka untuk pulang terlebih dulu. Baiklah, saya dan ibumu akan pulang untuk mencari uang. Kamu harus ingat, jangan bertindak gegabah dengan orang lain, ini adalah bisnisnya Tuan Jansen, jangan membuat onar. Edward berpesan kepada Dave. Baik, saya sudah tahu. Dave menganggukkan kepala. Celine sebenarnya masih sedikit khawatir, tapi dia akhirnya mengikuti Edward dan pulang, dan mencari tetangga lama mereka untuk meminjam sedikit uang. Kalau berani tidak membayar setelah makan di daerah Jansen itu sama saja dengan cari mati.
Setelah orang tuanya pergi, Dev kembali duduk dan memikirkan identitas aslinya. Sedangkan di sisi lain, Erwin dan sekeluarga sedang naik lift menuju ruangan VIP King tempat Willy berada. Melihat ruangan VIP yang begitu mewah, mata Darrell seketika menunjukkan ketidakpercayaan. Kakak ipar, kapan kamu akan membawa kami makan di ruangan VIP seperti ini? Lihatlah Dev yang bodoh itu, malah membawa tamunya makan di ruangan VIP biasa. Darrell bertanya pada Charles. Dev si bodoh itu saja tidak sanggup membayar untuk makan di ruangan VIP biasa. Lihatlah bagaimana dia akan membayar nanti, kalau dia berani kabur, bisa saja Tuan Jansen menghabisi nyawanya. Gemma menutup mulutnya dan terkekeh. Diam kalian berdua, apa kalian tidak tahu tempat seperti apa ini? Yang makan di dalam semuanya adalah orang penting, kalau sampai suara kalian yang keras itu mengganggu mereka. Yang sedang makan, maka masalah akan runyam. Charles menghardik dua orang itu. Darrell dan Gemma yang terkejut seketika menutup rapat mulut mereka. Erwin juga berkata, yang Charles katakan benar, kalian harus memperhatikan sikap kalian, kurangi bicara, dan perbanyak belajar dari kakak ipar kalian. Pada saat itu di dalam ruangan VIP King, Willy dan beberapa rekan pejabat lainnya sedang makan dan berbincang-bincang, salah satunya adalah ayahnya Charles, Salman, dan kalau dilihat dari urutan duduk mereka, Salman seharusnya merupakan pejabat dengan status paling rendah di antara mereka semua. Entah itu menuangkan teh atau arak, semua dilakukan dan dilayani oleh Salman sendiri, bahkan tidak membutuhkan pelayan. Pada saat itu, pintu ruangan VIP King dibuka, Jansen membawakan sebotol arak terbaik masuk ke dalam. Saat mereka melihat orang yang masuk adalah Jansen, mereka semua tercengang, karena mereka tahu orang seperti Jansen dan apa yang dilakukan olehnya. Willy yang adil dan jujur, awalnya juga tidak suka berurusan dengan orang seperti Jansen. Tapi kali ini Willy yang membuka mulut dan mengundang Jansen datang. Wali kota, dan para pejabat, terima kasih sudah bersedia berkunjung di restoran kecilku, makanan hari ini saya yang akan membayarnya. Jansen tersenyum sambil membuka botol arak itu. Dia sudah lama berada di masyarakat, dan dia tahu caranya menjamu tamu, hanya saja dia tidak mengerti kenapa Willy mengutus seseorang untuk memanggilnya kemari. Jansen, saya memanggilmu kemari bukan untuk menyuruhmu membayar, duduk dan mengobrollah. Willy melambaikan tangannya pada Jansen. Jansen segera duduk di samping Willy dan membuat beberapa orang lainnya tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi pada Willy hari ini. Wali kota, ada pesan apa katakan saja. Setelah Jansen duduk, dia segera berkata dengan penuh hormat pada Willy. Hari ini saya datang untuk makan di restoranmu, dan mengutus seseorang untuk memanggilmu, karena saya ingin memintamu membuatkan janji temu dengan Tuan Dev. Saya ingin berterima kasih langsung kepada Tuan Dev. Willy berkata dengan sangat segan. Jansen yang mendengarnya segera mengerti apa yang terjadi pada Willy. Ternyata ada hubungannya dengan masalah kemarin. Wali kota, kebetulan sekali hari ini Tuan Dev juga sedang menjamu tamu di lantai bawah. Kata Jansen, benarkah? Willy terkejut dan merasa gembira, kalau begitu saya mau pergi bersulang dengan Tuan Dev. Willy berkata sambil mengangkat gelasnya dan hendak berjalan keluar. Mereka yang melihat sikap Willy seketika termenung, mereka tidak bisa memikirkan orang penting mana yang datang ke kota surau dan membuat Willy begitu segan dan langsung ingin menghampirinya untuk bersulang. Hanya saja, orang yang begitu disegani oleh Willy pasti bukan orang biasa, jadi orang-orang ini juga ingin ikut dan mereka mengangkat gelas bersiap pergi bersama. Namun pada saat mereka bersiap beranjak keluar, pintu ruangan tiba-tiba dibuka, Erwin dan sekeluarga berjalan masuk ke dalam. Melihat ada yang tiba-tiba menerobos masuk, Willy tercengang dan mengernyitkan keningnya, siapa kalian? Pak Wali Kota, nama saya Erwin, Kepala Bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan. Saya tahu kalau Pak Wali Kota sedang makan di sini jadi saya datang untuk bersulang dengan Pak Wali Kota. Erwin berkata sambil menunjuk orang-orang yang ada di belakangnya, ini adalah anggota keluarga saya, mereka semua juga ingin bertemu dengan Pak Wali Kota. Erwin terlihat gugup, tangannya yang memegang gelas arak sedikit gemetaran. Sedangkan Darrell dan Dora serta yang lainnya tampak menatap Willy dengan bersemangat. Willy seketika terlihat marah, dan dia menatap Salman, Salman, apa yang terjadi di sini? Willy dan pejabat lainnya makan serta minum di restoran Jansen merupakan rahasia, karena bagaimanapun reputasi Jansen sangat jelek. Kalau sampai ada orang yang mengetahui Willy datang untuk makan di restoran Jansen, bisa saja menjadi pengaruh buruk, oleh karena itu dia hanya memanggil beberapa orang dan tidak menghubungi yang lainnya. Sedangkan sekarang, Erwin sekeluarga datang kemari ini jelas menunjukkan mereka sudah mendapatkan informasi orang dalam, dan Salman juga merupakan kepala Dewan Dinas Kesehatan, yang berarti Erwin adalah bawahannya, maka orang yang membocorkan informasi ini pastilah Salman. Melihat Willy marah, Salman terkejut dan gemetaran, dia memelototi anaknya Charles dan menjelaskan, Wali Kota, saya hanya memberitahukan pada putraku, saya memberitahunya kalau saya tidak makan di rumah siang ini, dan akan makan di restoran Dava. Tidak disangka dia juga sedang makan di sini dan membawa orang untuk datang bersulang dengan Anda. Salman mencoba membuang tanggung jawab,
Di saat seperti ini dia tidak akan memikul tanggung jawab demi siapapun, walaupun itu putranya sendiri, hal ini terkait dengan karirnya. Putramu, Willy mengernyitkan keningnya, kamu tidak sedang mengatakan kalau Erwin adalah putramu kan? Perintah Kaisar Naga